Hani Budiarti. Nama ini tentu tidak asing di kalangan pecinta bola voli tanah air. Pevoli yang memiliki paras ayu yang selaras dengan segudang prestasinya ini memang sudah memiliki ruang di hati penggemarnya. Tak heran ketika namanya tak terpilih sebagai skuad timnas bola voli untuk SEA Games awal tahun 2022 lalu, banyak yang bertanya-tanya kenapa Hani sampai tidak terpilih. Benarkah masa emas Hani sudah habis untuk timnas? Musim Proliga 2022 memang berlangsung sangat cepat di kuartal 2022 lalu. Bandung BJB Tanda Mata di voli putri dan Bogor Lavani di voli putra menjadi kampiun musim Proliga 2022, musim yang sejatinya tidak terlalu buruk bagi Hani Budiarti. Setelah melakukan comeback ke klub Petrokimia Gresik di awal musim, Hani sukses membawa klub dengan sponsor utama pupuk itu menjadi runner-up Proliga setelah hanya mampu menahan Yola Juliana dan kawan-kawan dengan skor akhir 1-3 di partai Grand Final. Yap, sebelum kembali ke Gresik Petrokimia, Hani memang sudah banyak malang melintang di berbagai klub voli di Indonesia selama 7 tahun. Sebut saja klub Jakarta BNI 46, Jakarta Pertamina, hingga yang terbaru bersama BJB Pakuan, sudah menjadi tempat mengadu nasib Hani dalam karir profesionalnya. Prestasi terbaik Hani adalah musim 2017-2018 saat membela Jakarta Pertamina Energi yang sukses menjadi juara Proliga bersama Amasya Manganang dan Nandita Ayu Salsabila. Meskipun tidak menjadi juara, kembalinya Hani Budiarti tentu menjadi pembeda dan salah satu kunci lolosnya Petrokimia ke babak final. Hani Budiarti! Seperti kita ketahui, musim 2022 adalah musim perdana setelah Proliga Voli harus vakum selama 2 tahun karena pandemi. Hani yang bisa berposisi all-round tentu sangat membantu melengkapi skuad Petrokimia yang sebelumnya sudah diisi pemain-pemain yang sudah kenyang pengalaman di Proliga, seperti Netidia Puspitasari dan Novria Liami. Plus, kedua pemain asingnya, Jennifer Yanet Alvarez Fernandez dan middle blocker Yulia Grigoriev. Sukses membawa Petrokimia menjadi runner-up tentu tidak membuat namanya otomatis dipanggil Timnas Voli SEA Games 2022. Tim pelatih voli putri Indonesia yang berisi Rizko Herlambang, M. Alim Suseno, dan Pedro Lillipali lebih memilih nama Yola Juliana untuk mengisi posisi middle blocker tim voli putri Indonesia. Keputusan ini pun bukan tanpa sebab, mengingat di Proliga 2022 Yola sempat mengisi posisi opposite sebelum tim BJB mendatangkan Nikoleta Perovic di putaran kedua Proliga. So, dipilihnya Yola diharapkan mampu menambah daya gedor Indonesia yang hanya diisi oleh Megawati dan Nandita Ayu. Padahal, jika kita tengok sedikit ke belakang, kontribusi pemain kelahiran 20 Agustus 1996 ini untuk timnas bisa dibilang cukup baik. Raihan perak pada debutnya dalam kejuaraan SEA Games 2017 dan juga perunggu 2019 tentu menjadi catatan manis dalam karir wanita berzodiak Leo yang dikenal pribadi berapi-api ini. Meskipun tidak dapat memperkuat timnas April lalu, Hani malah sedikit bersyukur lantaran jadwal dari pemusatan latihan dengan istirahat usai Grand Final Proliga hanya berjarak beberapa hari saja. Tentu hal tersebut membuat pemain yang dipanggil timnas tidak akan bisa mengambil liburan atau istirahat usai padatnya Proliga yang bergulir sejak awal tahun ini. Hani sendiri kalau dipantau admin Genesia dari akun medsosnya sih setelah Proliga, Hani memutuskan liburan ke Nusa Tenggara, tepatnya ke Labuan Bajo, bersama rekan setimnya di Petrokimia Dea Cahya Pitaloka. Jika berbicara mengenai pasangan hidup atau kisah romantis, sepertinya Hani tidak ingin dipublish ke publik, atau bisa jadi Hani memang cukup sibuk dengan dunia voli dan juga pekerjaannya sebagai bagian dari Tentara Angkatan Udara Indonesia. Ya, mungkin tidak banyak yang mengetahui, ternyata gadis dengan tinggi 176 cm ini tercatat sebagai anggota TNI AU sejak 2015 lalu. Awal mula masuknya Hani menjadi bagian TNI adalah saat dirinya sukses membawa tim TNI AU dalam ajang Livoli 2014 dengan mengalahkan Bank Jatim 1-3. Karena saat itu ia terlihat memiliki bakat sangat cemerlang dan juga memiliki potensi yang baik, maka TNI AU pun menawarkan jalur prestasi agar Hani yang saat itu baru lulus SMA di Gresik bisa mengikuti seleksi. Hani pun diterima usai melewati seleksi yang ketat
Dan semenjak itulah namanya tercatat sebagai salah satu abdi negara. Sukses terus Hani Budiarti, wanita panutan yang memiliki segudang prestasi dan tentunya keren abis.